Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kunniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim.
Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di hari yang mulia ini, di hari rayanya umat Islam, hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita jadikan hari ini sebagai momentum, hari yang istimewa dan seterusnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus senantiasa memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering pula dibaca oleh khatib di setiap hari Jumat yang juga termaktub dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. Sebuah ayat sederhana namun sangat mengingatkan bagi kita semua hamba-hamba yang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hadirin jamaah sidang jemaah rahimahullah, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kita coba resapi satu persatu berbagai nikmat dari Allah, tentulah kita tidak bisa menghitungnya. Maka sudah pasti kita harus senantiasa iringi dengan penuh rasa syukur kepada Ar-Razzaq, kepada Sang Pemilik rezeki, kepada Sang Pemilik solusi atas setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Dengan sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah inilah semoga semakin kuat di hati kita betapa Allah itu sangat dekat dengan kita. Kita pula senantiasa ucapkan rasa syukur itu dengan lisan kita dan juga kita buktikan dengan tindakan kita, dengan amal-amal soleh kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas tangan yang telah Allah hadirkan kepada kita. Maka mari gunakan tangan ini untuk senantiasa melakukan, berbuat, bahkan dalam pekerjaan kita sekalipun untuk senantiasa di jalan yang penuh dengan Allah ridhoi. Atas mata yang Allah hadirkan kepada kita, kita gunakan mata ini sebaik-baiknya untuk senantiasa melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Dan semoga dengan kita bersyukur ini menjadikan nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita semakin Allah tambahkan, semakin menjadi berkah. Berkah itu dari bahasa Arab yang artinya barakatun. Barakatun itu, barakah itu adalah sebuah sumur yang sumbernya air matanya itu meluap seperti air mancur yang berlimpah ruah, seperti air bah yang terus bertambah. Maka inilah sejatinya berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika firman Allah ini disebutkan, fokus kita hanyalah dengan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat. Tapi sejatinya tidak hanya sekedar itu. Karena ada lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka jika hari ini, detik ini kita masih saja belum mudah untuk bersyukur, maka bisa jadi Allah akan hadirkan ujian kepada kita. Kita akan dididik oleh Allah dengan ujian kesabaran. Karena sungguh sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, Masya Allah, maka kita pun tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka seiring dengan itu para ulama mengatakan, jika kita belum bisa lolos dalam ujian kesyukuran, maka Allah akan uji kita dengan ujian kesabaran. Artinya jika kita sudah dikasih nikmat oleh Allah, kita belum mampu untuk bersyukur, maka Allah akan uji kita dengan berbagai musibah, ujian, persoalan yang menjadikan kita harus bersabar. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat Allah yang nyata yang bisa kita rasakan hari ini, detik ini adalah kita masih bisa duduk, kita masih bisa di rumah Allah ini, kita masih bisa menjalankan ibadah yang luar biasa ini. Termasuk pula kita telah melewati satu fase yang sangat luar biasa hari ini adalah tanggal 17 Sya'ban. Masya Allah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka seringkali para ulama salafus saleh
Bahkan Masya Allah seringkali diperdengarkan di toa-toa masjid yang lainnya, suara-suara speaker mulai diperdengarkan sejak bulan Rajab kemarin. Sebuah doa yang sangat masyhur sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga kita pun termasuk hamba-hamba Allah yang masih diizinkan untuk bisa merasakan teguknya, nikmatnya kita merasakan bulan yang penuh mulia, bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ketika kita sadar sungguh-sungguh bahwa kita akan menghadapi bulan Ramadan, lalu apakah hanya sekedar kita tahu, oh sebentar lagi Ramadan, ataukah kita mau sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakannya dengan sungguh-sungguh kita bergegas untuk mempersiapkannya? Maka inilah pentingnya khatib kembali mengingatkan, khususnya pada diri khatib sendiri serta kepada jamaah yang hadir pada siang hari ini, kita harus sungguh-sungguh untuk mempersiapkan, bahkan menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh maksimal. Yang pertama, setidaknya ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan fisik kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan perintah puasa nanti di bulan Ramadan itu luar biasa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya perintah puasa ini sejatinya bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi juga untuk umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Dan di sini juga tujuan dari kita puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, untuk mendapatkan gelar muttaqin. Dan sungguh ketika kita sungguh-sungguh mencapai predikat muttaqin, inilah sejatinya Allah hadirkan solusi dari setiap persoalan hidup kita dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adapun terkait dengan adanya kewajiban perintah kita untuk puasa, apa yang harus kita persiapkan terkait dengan fisik kita? Ini pula dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan langsung oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Artinya dengan ini apa yang bisa kita ambil hikmah? Bahwa Rasulullah saja sebelum menghadapi bulan Ramadan, beliau sudah mempersiapkan dirinya baik-baik sungguh-sungguh di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa-puasanya. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita hendak ya mau ada lomba, misalkan lomba kita lari 5 km gitu, hanya sekedar 5 km saja kita mempersiapkannya luar biasa. Tanpa adanya persiapan kita pasti akan ngos-ngosan, belum tentu bisa sampai di garis finish. Lalu bagaimana agar kita bisa maksimal menyambut bulan Ramadan? Tentulah kita pun juga harus pemanasan, harus melakukan persiapan, terutama masih adanya nih hari-hari di bulan Sya'ban ini untuk kita perbanyak mempersiapkan fisik kita, yakni berlatih pula dengan puasa sunnah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah selain fisik kita, kita juga harus siapkan mental kita. Untuk mempersiapkan mental, yang pertama adalah kita harus tanamkan dalam diri kita rasa gembira ketika akan hadirnya bulan Ramadan ini. Mengapa? Ya, kalau dari riset secara ilmu psikologis pun bisa dirasakan. Barang siapa yang gembira, maka dia akan mudah tumbuh rasa cinta. Barang siapa yang sudah muncul rasa cinta, maka dia akan ringan dalam mengamalkannya. Maka banyak sekali orang yang dapatkan ya hadirnya bulan Ramadan tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya haus, lapar dan dahaga saja. Mengapa? Dia sepanjang menjalani ibadahnya yang ada hanyalah mengeluh, protes, sambat, kok lama, kok jauh, kok enggak maghrib-maghrib, Masya Allah, kok pekerjaan semakin menumpuk dan sebagainya. Padahal ya Masya Allah, Imam Ghazali mengatakan, satu kali saja kita protes kepada Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka agar kita semakin ringan menghadapi Ramadan, yang pertama, tumbuhkanlah rasa gembira untuk menyambut datangnya bulan yang penuh mulia. Mengapa? Sampai-sampai ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, yang beliau bersabda, barang siapa yang gembira ini ya menyambut bulan Ramadan ini, Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, ya Masya Allah,
haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya Masya Allah, 'alan niran. Jadi barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk neraka. Masya Allah. Dengan kita awali rasa gembira saja, rasa cinta kita akan hadirnya bulan Ramadan, Allah sudah hadiahkan sangat luar biasa, yakni Allah akan hindarkan, Allah selamatkan kita dari hal-hal yang sangat tentunya setiap hamba sangat takuti. Yakni apa? Yakni api neraka yang sangat luar biasa. Coba bayangkan hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, bagi mereka-mereka yang memiliki dosa paling ringan saja, ketika dimasukkan ke dalam api neraka, itu Masya Allah, siksanya itu hanyalah sejatinya dipakaikan sendal. Saking panasnya sendal itu yang terbuat dari api sampai membuat ubun-ubunnya mendidih. Itu baru mereka yang memiliki dosa-dosa paling ringan. Mereka yang paling ringan siksanya di neraka. Masya Allah. Maka bagaimana dengan kita yang dosanya banyak? Maka mari senantiasa kita menyambut bulan Ramadan nanti dengan penuh hikmah, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa gembira, penuh dengan rasa cinta. Yang kedua, dalam menyiapkan mental ini bukan hanya sekedar rasa gembira saja, tapi juga kita harus siapkan bekal ilmu kita tentang ilmu agama. Bagaimana syarat-syaratnya dalam berpuasa, bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menjalani ibadah puasa ini dengan penuh sempurna. Dan kembali khotib mengingatkan, mari jadikanlah hari-hari penuh dengan mulia ini, mawasimul khair ini, musim-musim kebaikan ini, di mana amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Kita maksimalkan pula untuk semakin perhatian pula dengan anggota keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan kedua orang tua kita, mungkin yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Kembalilah kita tegur sapa kembali, kita tengok kembali. Mungkin tidak bisa dengan jasad kita, minimal dengan doa-doa kita, minimal dengan lisan kita, ataupun mungkin ada yang sudah terbujur kaku di dalam tanah kedua orang tua kita. Senantiasa serulah mereka-mereka dengan doa-doa kita, dengan amal-amal soleh kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, maka mari senantiasa kita latih diri kita dengan mempersiapkan hadirnya bulan Ramadan nanti, dengan mulai berlatih di bulan Sya'ban ini, maksimalkan untuk puasa-puasa sunnah bulan Sya'ban. Dan juga senantiasa kita hadirkan, hujamkan dalam hati kita rasa gembira dalam menyambut kedatangannya, dan mulailah kita perbanyak hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, dan juga memperkaya lagi ilmu pengetahuan agama kita terkait dengan fadilah-fadilah, keutamaan, tata cara dalam menyambut serta menjalankan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga dengan ikhtiar kita lahir batin dalam menyambut bulan Ramadan ini, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya, sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam, wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa Muhammad abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dfa' 'anna al ghala'a wal waba' wat ta'una wal amrada wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuka 'an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli